Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sallallahu ala abdihi al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan pada kajian kita malam ini. Bab yang akan kita bahas bab tentang syafaat atau syafaat. Pernah dengar Bapak Ibu? Di Majenang ada enggak syafaat? Ada apa tidak? Pak, syafaat ada enggak? Syafaat. Bab kita akan membahas tentang syafaat. Duduk persoalannya. Jane syafaat itu apa? Gunanya ngapa? Ana apa ora? Sing bener kaya ngapa? Sing ora bener kaya apa? Men kita jelas. Kita harus berbicara proporsional, secara adil, secara akurat, berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, babu syafaati. Kenapa dibaca babu syafaati? Karena ini mudhof dan mudhof ilaih. Gitu. Ya nanti ini bagian anak-anak pondok di Darul Ulum tentu sudah diajari ini tentang mudhof dan mudhof ilaih. Tetapi ada sifat dan mausuf, ada perbedaannya. Babu syafaati. Ini terkait dengan bab syafaat yang kita dengar. Bahkan setiap ustaz kiai kadang-kadang berharap syafaatnya Rasulullah. Apa betul Rasul bisa kasih syafaat? Nah, ini pertanyaannya. Apa betul Nabi bisa kasih syafaat? Kata siapa? Kalau betul dalilnya apa? Nah, kan penting itu. Betul atau tidak? Penting supaya kita jelas. Ibadah harus jelas karena ini harus ada ilmunya. Maka saudara muslimin, sebelum kita memasuki beberapa ayat dan hadis terkait dengan persyafaatan, terlebih dahulu akan kita bahas syafaat lughawiyah. Syafaat dalam perspektif bahasa seperti apa? Jadi boleh dikata asy-syafa'ah atau disebut juga dengan an-nasr, al-aunah atau al-maunah. Yang namanya syafaat itu adalah pertolongan, ya. An-nasr, pertolongan, ma'unah, pertolongan, ya. Itu secara bahasa. Oh, jadi syafaat itu secara bahasa artinya apa? Pertolongan. Secara panjang lebar para ulama membagi syafaat dalam dua kategori. Ya. Seperti misalnya syafaat tabi'iyah, pertolongan secara alami. Saya menolong Anda karena Anda butuh pertolongan. Secara bahasa boleh dikatakan sebagai syafaat, tetapi itu sughra semuanya, syafaat kecil-kecil. Nang dunya urip saling menolong, betul apa tidak? Itu secara bahasa artinya apa? Syafaat. Tetapi syafaat yang dimaksud dalam kajian kita ini bukan syafaat itu. Syafaat yang berdasarkan informasi bahwa nanti pada saat hari akhir ada pertolongan, istilahnya Rasul itu yauma la dzilla illa dzilluh, tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali memang pertolongan dari Allah. Ketika semua orang keleleran butuh pertolongan, tak seorang pun yang akan dapat kecuali hanya tinggal satu saja, yakni syafaatul kubra, pertolongan yang maha besar. Nah, lalu dari mana pertolongan itu datangnya? Itu milik siapa pertolongan itu? Apakah milik Nabi atau milik Allah? Itu yang akan kita bahas. Apakah setiap kaum muslimin otomatis dapat syafaat atau tidak? Nanti ada jawabannya. Nah, ini yang terpenting ini. Oleh sebab itu, kajian ini harus menjadi kajian yang sangat mendasar bagi kita, sebab syafaat ini bagian daripada akidah dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan memulai dari surat Al-An'am, ya, surat Al-An'am ayatnya ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa
anzir bihil ladina yakhafuna ayuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Wa anzir, maka berilah peringatan. Siapa? Alladzina, orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang yakhafuna, mereka takut sekali pada saat nanti dimahsyarkan, dikumpulkan oleh Allah ila rabbihim, untuk menghadap Allah, menghadap Tuhannya. Laisa lahum min duni, sedangkan saat itu tidak ada pertolongan apapun, tidak ada syafaat apapun. Min duni, selain pertolongan Allah, bukan pertolongan Rasul, pertolongan Allah. Ayatnya mengatakan min duni, selain hanya pertolongan Allah. Wala waliyun, dan juga tidak ada yang bisa mewalini, melindungi. Wala syafi'un, tidak ada juga yang bisa kasih syafaat. Kalau kita membaca ayat ini, pasti syafaat pun tidak akan pernah ada kalau cuma ayat ini yang dibaca. Karena Allah dengan tegas, nanti pada saat kamu dimahsyarkan, dikumpulkan oleh Allah, maka tidak ada penolong siapapun, syafaat pun tidak ada. La'allahum yattaqun. Tolong sampaikan ayat ini mendorong pada bertakwa. Itu maksudnya. Jadi sangat jelas sekali. Kalau memang ayat ini mengatakan tidak ada syafaat, atau orang yang memberi syafaat, syafi'ah itu pemberi syafaat, kok berkembang selamanya di masyarakat syafaat yang seperti apa? Nanti akan kita bahas. Tetapi ayat ini menjadi ayat yang pertama bahwa nanti di akhirat tidak ada penolong, tidak ada yang bisa mewalini, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat min duni, selain hanya Allah, bukan Nabi. Duni, haknya itu rujuknya ilallah. Oh, kalau begitu berarti syafaat itu bukan milik Nabi, tetapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten ing surat Al-An'am ayat 51 ditegaskan lebih jauh lagi. Ya. Qulillah syafa'atu jami'an. Katakan, milik Allah semua syafaat. Az-Zumar ayat 44. Qul, katakan Muhammad, lillah, kepunyaan Allah. Apa itu asy-syafa'ah? Semua syafaat milik Allah. Tidak satupun yang punya. Jami'an, secara keseluruhan. Jadi dua ayat ini meyakinkan kepada kita bahwa syafaat itu bukan milik Nabi, tetapi milik Allah. Loh, kenapa berkembang di masyarakat mengharap syafaat Nabi? Dia salah kaprah, apa kepriwe duduk persoalannya? Nanti akan kita bahas supaya jelas apa duduk persoalannya. Tetapi ayat ini sudah menggambarkan dua pemahaman bahwa tidak ada yang mampu memberi syafaat selain Allah, dan Allah di Az-Zumar mengatakan semua syafaat hanya milik. Jelas nggak? Nah, ini penting. Kemudian biar lebih mantap, nggih, wonten ing surat Al-Baqarah ayat 255. Namanya ayat apa? Ayat kursi. Jadi nek wis jadi jabatan, kursinya tetap dipakai, jangan ayatnya dipakai gitu, jangan dipakai menjelang dari jabatan, baru dari jabatan ayatnya di coba ada yang juga agi Arab tadi jabatan datak sara, nganggo koko, nganggo kopiah, nganggo serban keliling pondok pesantren, senantiasa membaca ayat kursi. Bareng wis jabatannya di oleh wis orang maning nganggo koko, orang maning nganggo sorban, kelalen maning pesantren, ayatnya di buah. Ya itu yang terjadi. Ya mudah-mudahan pemimpin kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan.
ayat kursi itu disebutkan man dzalladzi, sebutkan siapa yang mampu memberi syafaat. Siapa? Dipandang oleh Allah. Illa bi'idznih, kecuali atas izin Allah. Sekali lagi, jadi nggak ada yang mampu kasih syafaat. Hatta Nabi pun nggak mampu kasih syafaat, karena itu milik Allah. Illa bi'idznih menunjukkan bahwa ada orang yang dipilih yang nanti supaya menyampaikan syafaat. Ya, sudah mulai jelas di sini. Kalau tadi ayatnya yang pertama kan orang anak syafaat, tetapi di ayat ini sudah mulai jelas. Oh, sudah ada titik terang seseorang yang akan dipilih oleh Allah yang nanti akan membawa syafaat. Namun demikian prinsipnya syafaat itu hanya milik Allah, yang Allah nanti itu akan titipkan kepada hamba yang dipilih agar supaya diteruskan kepada umatnya. Sudah mulai jelas ya? Nah, ini ayat yang terjadi di surat Ali Imran ayat 255. Supaya lebih jelas lagi, kita akan membaca di surah An-Najm. Tadi surat apa? Oh iya. Barang tua setelah layanan ya. Ya, alhamdulillah ada yang mengingatkan. Yang seperti itu, kritis yang seperti ini yang bagus sebenarnya. Siji berarti ngajinya orang antuk. Yang kedua kritis, hebat. Majenang. Di Al-Baqarah ayat 25. Nah, sekarang kita kembali ke An-Najm. An-Najm ayat 56. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak dari kalangan para malaikat yang ada di langit, sekali-kali tidak akan ada gunanya bantuan mereka atau syafaat mereka. Ini menggambarkan bahwa sekalipun malaikat nggak akan ada gunanya syafaat. Illa min ba'di ayyadana Allah, kecuali jika Allah memang mengizinkan. Liman yasha, hanya bagi yang dikehendaki oleh Allah. Wa yarda, dan diridhoi. Ayat ini nampaknya sama dengan ayat kursi tadi yang mengindikasikan oh ada hamba yang memang diridhoi oleh Allah untuk membawa syafaat itu, karena syafaat itu artinya pertolongan. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sebelum kita lanjutkan lebih jauh, ada hal-hal yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah setelah tadi kita membahas tentang syafaat dari sisi bahasa artinya apa, syafaat dari sisi bahasa artinya pertolongan. Yang kemudian bahasannya macamnya ada dua, sughra dan kubra, besar dan kecil. Yang sughra prakteknya di alam duniawi, yang kubra prakteknya di alam mahsyar nanti. Namun dari sisi filiunya ada dua kategori juga. Ada syafaat yang tertolak dan ada syafaat yang diridhoi. Nah ini penting agar supaya nanti kita bisa memilih dan memilah. Oh, next syafaat ini ditolak, syafaat ini yang diperbolehkan. Karena ketika kita terjun di masyarakat, yang namanya bentuk persyafaatan itu walah macam-macam sekali. Nah, supaya kita lebih jelas dapat mengklasifikasi, memilah dan memilih, oh nek praktek ini tertolak, nek praktek seperti ini diperbolehkan. Nah inilah pentingnya. Nah, dalam konteks ini syafaat dari segi filiu, dari segi nilainya, ada yang namanya syafaat manfiyah, syafaat yang tertolak fil Quran, dalam perspektif Al-Quran. Jadi Al-Quran juga menolak praktek-praktek syafaat. Tetapi Al-Quran juga ada yang
meridhoi praktek syafaat. Nah, kita akan bahas praktek syafaat yang tertolak dalam Al-Qur'anul Karim. Misalkan di surah Al-Baqarah 254, min qablu ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala syafa'ah. Awas, kamu hati-hati, akan sampai pada suatu masa atau sebelum datangnya suatu masa, saat itu tidak berguna lagi bisnis, termasuk juga tolong menolong. Jadi ada suatu masa yang tidak akan ada gunanya apapun. Bisnis orang gunane, tolong menolong orang gunane, perlindungan tidak ada gunanya, yaitu hari akhirat. Nang dunia bisa saja bisnis berguna, tolong menolong berguna, syafaat kecil berguna saat nang dunia. Tapi ketika sudah masuk alam akhirat, tidak akan gunanya lagi. Maka tolong diperingatkan itu orang-orang supaya banyak berbenah diri sebelum datangnya hari-hari yang saat itu tidak ada gunanya lagi. Jadi nampaknya kita sering diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kesempatan. Sering sekali. Mengapa demikian? Ya karena hidup ini adalah masyhur, sangat sibuk. Kalau nggak diingatkan ya jur pada kelalaian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di Al-Muddathir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak ada gunanya syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Ini juga manfiyah, artinya syafaat yang tertolak. Syafaat apa? Nggak ada gunanya itu. Loh, lalu itu syafaatnya siapa? Nanti akan diterangkan. Al-Quran pun mengatakan nggak ada gunanya itu syafaat nanti. Yang seperti apa yang tidak ada gunanya? Nanti akan diterangkan. Nah, di surat Yunus 18 inilah mulai terang kepada kita, jelas kepada kita tentang hal-hal yang dipraktekkan oleh masyarakat tetapi bentuknya tertolak menurut Al-Quran. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ini yang tertolak. Wa ya'buduna, banyak umat manusia yang memuja-muja. Ibadah itu artinya at-tadallul wal khudu', itu ibadah. Anda asar dan merendah diri, tunduk dan patuh, itulah inti ibadah. Sudah Isya, seperti biasa ya. Kita lanjutkan, ini lagi asik-asiknya ya. Wa ya'buduna min dunillah, banyak umat manusia yang memuja-muja, mengabdi, menyembah min dunillah, selain Allah. Oleh Allah dianggap begitu. Pujian yang berlebihan itu dianggap beribadah oleh Allah. Maka memuji yang biasa boleh, tetapi kalau melebihi ghulu itu dianggap beribadah. Nah, kepada siapa masyarakat umat manusia itu memuja-muja? Kepada orang-orang ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa membuat mudarat apapun, wala yanfa'uhum, dan juga tidak kasih manfaat apapun. Wa yaquluna, mereka beranggapan haula'i syufa'auna. Jadi yang kami puja-puja ini berharap mereka bisa mendatangkan syafaat indallah, di sisi Allah. Qul, sampaikan kepada Muhammad praktek-praktek yang seperti tertolak dalam Al-Quran. Ya, sampaikan yang seperti itu tertolak dalam Al-Quran. Nah, surat Yunus ayat 18 ini sedang menceritakan keadaannya kufar Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu beranggapan
seperti Lata, Uzza, Manat, Wadda, Suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasra, itu dianggap sebagai syufa'auna. Ketika kita berbicara Lata, Uzza, Manat, apa yang terbayang? Patungnya? Bukan. Itu bukan patung. Haula ulama fi qaumin Nuh. Mereka itu ulama besar. Lata, Uzza, Manat, Wadda, Suwa, Yahuth, Ya'uq, itu ulama-ulama besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Begitu Pak. Namun karena sudah saking suwene, terlalu lama sejarah itu tentang kehebatan ulama ini, bidah, akhirnya dipuja-puja. Jadi kalau saya membaca riwayatnya, ketika Kiai Lata, Kiai Uzza, Manat, Suwa, Wadda meninggal dunia, maka orang-orang itu berduyun-duyun ke kuburannya. Awalnya hanya ziarah kubur biasa, awal-awalnya berduyun-duyun sebagai takrim, penghormatan. Itu masih wajar, betul? Ziarah kubur masih wajar karena boleh. Terus waqala al-amad, dalam sebuah kisah, waktunya ribuan tahun kemudian, wanusyal ilmu, masyarakat sudah pada tidak ngerti apa maksudnya ziarah kubur ke kuburannya tokoh-tokoh tadi. Bidah. Yang dipraktikkan oleh generasi terakhir bukan lagi ziarah kubur, tapi memuja kuburan jadinya. Nah inilah pentingnya, kita harus paham dalam kaitan ini. Jadi bukan berarti ziarah kubur tidak boleh. Kadang-kadang masyarakat itu ziarah kubur tukang becak, kalau ziarah kubur kiai besar bisa berbeda. Betul atau tidak? Betul atau tidak Pak? Yang satu ziarah kubur ke tukang becak, yang satu ziarah kubur ke kiai besar. Ada perbedaan nggak kira-kira? Oleh sebagian masyarakat dibedakan nggak? Kenapa dibedakan? Sama-sama ahlul kubur. Kan Rasul mengajarkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Apakah itu kuburannya Umar bin Khattab? Apakah itu kuburannya Utsman bin Affan? Kuburannya Aisyah? Tetap Nabi mengajarkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Aisyah, Utsman bin Affan itu dikubur di Baqi'. Kalau Umar bin Khattab sama Abu Bakar di kamarnya Nabi. Tetapi ketika kita masuk ke Baqi', padahal di situ yang meninggal yang dikubur juga bukan hanya Aisyah, bukan hanya Utsman, termasuk orek wong yang dari desa petani dikubur di situ. Tetap tidak dibedakan. Ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi apakah itu kuburannya ulama, syekh apa, tetap doanya adalah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afhum. Tetapi kenapa sebagian masyarakat ketika ziarah ke kuburannya Wali Songo dengan ziarah ke kuburannya Bu Suminem beda? Beda apa tidak? Kenapa dibedakan? Kenapa? Disinilah sesungguhnya muncul wayang buduna min dunillah. Kamu terlalu berlebihan memandang Wali Songo, memandang masyayikh, memandang para kiai. Berlebihan kamu. Mau dipadakan saja, kenapa sih? Mau kuburan Wali Songo kek, mau kuburan syekh siapa kek, mau kuburan Bu Suminem, Bu Tarjo, apa sahabat, tetap assalamualaikum ya ahlal. Jangan dibedakan. Nah, kalau membeda-bedakan itu seperti prakteknya kufar Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy ini kalau ziarah kuburnya Lata Uzza berbeda dengan ziarah kuburnya tukang beda, Pak. Lah oleh Allah dianggap wa ya'buduna min dunillah. Bahkan secara nyata lebih dari itu yang kita tahu. Kalau kita tanya kepada mereka, apa yang Anda lakukan di hadapan kuburan Wali Songo? Ya, haula'i syufa'auna. Mereka punya anggapan Wali Songo ini akan memberi syafaat kepada kami. Coba tanya. Berharap syafaat.
bukan hanya dari kanjeng Nabi. Alasannya karena wali songo ini adalah warasatul anbiya. Ketika nabinya bisa kasih syafaat, pewarisnya juga bisa memberi syafaat. Itu pola pikirnya seperti itu. Nah, yang seperti ini yang manfiyah, yang tertolak berdasarkan ayat ini. Gitu. Nah, ya. La yang yaqulunaha ulai syufa'una indallah. Mereka beranggapan orang-orang besar ini akan bisa memberi syafaat. Jadi orang-orang Quraisy itu beranggapan kalau Lata, Uzza, Manat, Suwa, Wada, Yahud, Ya'uq itu berharap mereka bisa memberi syafaat indallah, di sisi Allah. Nah, praktek seperti yang manfiyah. Jelas ya? Jelas ya? Karena tidak ada satu dalil pun bahwa kiai-kiai, wali songo, para sahabat bisa memberi syafaat. Tidak ada dalilnya. Hanya satu, ayat danalah hum, itu satu orang. Kecuali ayat danalah hum, Allah akan memberi izin kepada banyak orang. Hanya satu, ayat danalah wa yardha. Hu ini siapa? Nanti akan ketemu akhirnya. Tetapi yang pasti kalau itu tidak menggunakan dhamir hum, karena memang hanya satu orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat yang atas kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi surat apa? Yunus ayat 18. Digambarkan lagi. Nah, di ayat-ayat yang lain. Nah, selanjutnya adalah an-naw'uts tsani, bagian yang kedua. Secara video, kalau tadi adalah kisah praktek syafaat yang tertolak. Nah, kalau yang kali ini yang kedua adalah praktek syafaat yang diperbolehkan. Allati athbatahal Qur'an, yang Al-Quran memantapkannya sebagai dalil dibolehkannya kita berkeyakinan tentang syafaat itu ada. Kalau tadi yang dilarang. Nah, ini kemudian mendasarkan kepada satu ayat Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yashfa'una wa la yashfa'una, tentu semua orang tidak akan bisa memberi syafaat illa liman irtada, kecuali hanya orang yang diridhoi, satu orang saja. Kemudian ditegaskan dalam hadis sahih yang dikutip oleh Imam Bukhari, ketika Nabi Muhammad menyatakan tentang bab syafaat, kelak kalian akan mendapatkan syafaat besar. Lalu Abu Hurairah adalah orang yang pertama kali bertanya, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atik. Ini mulai jelas. Lalu siapakah orang yang paling bahagia, paling beruntung yang akan mendapatkan syafaatmu? Namun sebelum ini ada ketegasan bahwa illa liman irtada adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditegaskan juga dalam sebuah hadis sahih bahwa nanti kisah tentang munculnya syafaat ketika manusia dalam keadaan sulit dan semuanya membutuhkan pertolongan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah semua orang meminta pertolongan, pertama-tama mereka meminta kepada Adam alaihissalam. Semua manusia mendatangi Adam, ya Adam, abana, engkau adalah bapak kami, berilah aku syafaat, karena Allah telah berjanji limanir tadha, syafaat itu akan diberikan kepada orang yang diridhoi. Barangkali Adam sebagai bapak kami yang akan diridhoi. Apa kata dia? Saya tidak punya hak untuk memberikan itu. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa,
engkaulah orang yang pernah diajak bicara oleh Allah, satu-satunya manusia yang pernah berdialog dengan Allah. Siapa dia? Siapa dia? Musa alaihissalam. Nggak ada manusia di dunia ini. Nabi Muhammad pun nggak bisa dialog dengan Allah, hanya Musa saja. Jadi memang Musa ini orangnya mandan duit gitu. Barang burung, barang diajak dialog semaput, kan begitu ceritanya ya? Semaput, kebelengan, kepengen dialog. Ya, coba ya Allah tunjukkan dirimu. Apa kau kuat? Tunjukkanlah. Tembe baik cahaya yang di luar itu baru cahayanya. Wis ngeletak. Orang bakal bermula aja gembelengan. Nah kira-kira orang kuat orang besar pada gembelengan. Ini Nabi Musa pola-pola seperti itu. Nah mereka beranggapan manusia yang pernah diajak oleh dialog dengan Allah adalah Nabi Musa. Barangkali dia bisa kasih syafaat. Datang ke Musa. Barangkali engkau adalah orang yang terpilih karena hanya engkau yang mampu bicara dengan Allah. Apa kata dia? Saya tidak punya hak untuk bicara masalah syafaat. Bingung. Datanglah kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Isa, engkaulah orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Dia pun menjawab, saya tidak punya hak untuk memberikan janji syafaat Allah itu. Terakhir, konon datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Allah, barangkali engkaulah orang yang tepat untuk bisa memberikan syafaat. Lalu Nabi Muhammad tergopok-gopok menghadap Allah, langsung menghadap Allah. Ini kisahnya panjang dalam hadis Bukhari itu. Pertama-tama Rasulullah bertahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sampai sebanyak mungkin. Setelah itu Rasulullah bertakbir dan sujudnya lama sekali. Sujud, berharap ya Allah, mana janjimu yang engkau akan berikan kepadaku berupa syafaatul kubra. Jadi nampaknya Nabi Muhammad sudah dijanjikan, hanya engkau yang akan diberi syafaat oleh Allah untuk diberikan pada umatmu. Sujud lama sekali sampai Allah berfirman, irfa' ra'sak, hai Muhammad, angkat kepalamu. Tembe jenengan sujudnya berapa lama? Rasulullah itu ahli sujud, asik gelem sujud seporete hanya karena berharap kepada Allah. Kalau Allah berfirman irfa' ra'sak, udah angkat kepalamu. Is'al, mintalah, maka permintaanmu akan dikabulkan. Lalu Rasulullah yang satu kata, syafa'atik, ya Allah, hanya syafaatmu yang aku harapkan. Karena apa? Lihat umatku keleleran, butuh pertolongan. Itu prosesnya sangat panjang sekali, sangat panjang. Untuk mendapatkan syafaat itu panjang sekali prosesnya, enggak segampang apa yang kita bayangkan. Enak lah, cepat orang dapat. Akhirnya Allah itu memberikan syafaatnya, berikanlah kepada mereka yang berhak. Lalu Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafaatik? Nek mengatakan sinten jane sing berhak mendapatkan syafaat. Kata Nabi, wa adunnu annaka awalan nas, mesti kowe pertama kali sing arep takon. Semua sahabat terdiam, hanya dia yang pertama kali bertanya. Jadi Abu Hurairah itu orangnya kritis, langsung bertanya, banyak pertanyaan karena dia ulama. Lalu Rasul mengatakan, syafaati, ini syafaatku yang Allah titipkan kepadaku, di ahlil ikhlas, hanya diberikan kepada orang yang bersih hatinya, hanya diberikan kepada orang yang bertauhid. Dengan demikian berarti tidak bisa semua orang dapat syafaat. Karena itu berkriteria hanya li ahlil ikhlas, kata Nabi, orang yang bersih jiwanya. Bersih dari apa? Dari al-kabair, dosa-dosa besar. Ada berapa itu dosa besar? 73 dosa besar. 5 ranking yang pertama, asyirku billah. Syirik ini mesti menjadi ranking yang pertama.
Syirik maning, wingi syirik sikit, syirik ngaji kok syirik baik. Loh, ini kajian Rasulullah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita kepengen syafaat, harus terhindar dari syirik, bersih. Cara perserikatan Puritan gitu loh, bersih banget hatinya. Karena ranking pertama asyirku billah, syirik kepada Allah itu dosa yang pertama, besar yang pertama. Yang kedua asyihru, dolanan sihir, ilmu sihir yang cabangnya sekarang lagi marak, hipnotis, speed hipnotis. Betul atau tidak? Mengobati kecanduan narkoba dengan hipnotis, mengobati kecanduan rokok dengan hipnotis, mencari cewek dengan hipnotis. Iya, namanya pelet. Itu hipnotis. Itu marak sekarang. Apa-apa dengan hipnotis, termasuk ceramah pun bisa menggunakan hipnotis. Jadi orang terhipnotis. Itu jangan-jangan ustaznya memang ahli sihir itu, jangan-jangan begitu. Masa ada seorang ustaz mengatakan, "Bu, gelangnya copot dong buat sedekah." Disedekahkan. Bagaimana kalau dari hipnotis? Betul apa tidak? Padahal gelangnya 20 gram. Dia baru terasa di rumah. Iya, ini gelangku tuh aku jadi mau anak kayaknya ikhlas banget tekan rumah. Ini gelangku anak. Betul apa tidak? Iya itu. Hanya cukup, hai jamaah. Ada yang bawa Avanza, ada Pak? Tolong sedekahkan. Disjumna, sebegitu gampangnya orang bersedekah. Sedekah Avanza, sedekah Innova, sedekah emas. Setelah pulang dia menyesal di rumah. Apa kalau bukan hipnotis seperti ini? Hipnotis. Mau seperti itu? Sihir ranking kedua, dosa besar ranking kedua setelah syirik. Itu mengerikan Pak. Apalagi yang lain wong kebal, orang pasar bendo bisa ngilang. Wah, semuanya praktek ilmu sihir. Ranking kedua asyirku wasihru. Yang ketiga apa? Tarikus salat, meninggalkan sholat. Bayangkan Pak, meninggalkan sholat itu adalah termasuk ranking dosa yang ketiga, dosa besar yang ketiga. Kira-kira akeh sing ninggalkan sholat apa ora? Keempat, waqatlun nafas, membunuh orang tanpa prosedur. Yang kelima, mani'uz zakat, tidak menunaikan zakat. Ternyata itu ranking 5 besar. Kepriwe jajar? Mulane pengurus Lazismu tegas, yang tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah masuk kategori dosa besar ranking 5. Orang di syafaat itu berat itu. Nah, kudu kendel. Mengingatkan jamaah, ternyata mani'uz zakat, orang gelem zakat, orang gelem infak, dan orang gelem sedekah itu adalah ranking dosa besar 5 besar. Kudu kendel. Wa amdir ashiratakal akrabin. Allah diperintahkan, Muhammad, keluargamu dikasih peringatan dulu itu. Ya kita sebagai kaum muslim memperingatkan saja, mengingatkan saja. Ingat, sedekah, zakat, infak, sedekah itu adalah kewajiban. Orang yang zakat, infak, sedekah itu gantinya. Jadi ketika tidak zakat, tidak zakat, ya infak dan sedekah itu ganti zakat.
meskipun tidak ada batasan tertentu. Tetapi kalau mencapai nisab ya tentu dengan pola zakat. Jadi itu adalah termasuk yang melanggar itu, yang meninggalkan zakat, infak dan sedekah adalah melanggar dosa besar ranking anak 73. Nah, yang akan dapat syafaat adalah orang-orang yang bersih dari dosa-dosa besar tadi. Itu otomatis namanya ahlul ikhlas, kata Nabi. Jadi kalau kita ingin dapat syafaat, ya program kita adalah bersihkan hati kita dari dosa-dosa besar, di antaranya syirik yang paling mengerikan. Otomatis Bapak Ibu, minta atau tidak diminta, orang yang bertauhid, orang yang bersih hatinya otomatis akan mendapatkan syafaat. Karena Nabi mengatakan, pastikan syafaat ini hanya untuk orang-orang ahlul ikhlas. Tapi walaupun gembor-gembor sehari semalam jaluk syafaat ping 800, kemudian selawatannya ping, kalau syirik nonsen dapat syafaat. Maka saya sering mengatakan sholawat tidak ada hubungannya dengan syafaat. Sholawat itu adalah pengakuan bahwa aku adalah umatmu Muhammad. Kita dianjurkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Keharusan kita untuk berselawat, tetapi itu tidak ada kaitannya dengan syafaat. Dulu waktu saya kecil, gue sing akeh selawate men kok gampang syafaat. Jebulnya setelah saya belajar tauhid, nggak ada kaitannya selawat dengan syafaat. Selawat adalah terkait dengan keumatan. Saya umatmu Muhammad, tolong diakui saya sebagai umatmu. Itulah selawat. Tetapi syafaat hal yang berbeda. Jadi saya katakan ada kekeliruan di masyarakat, ujarnya nek akeh salawate akan dapat. Enggak jamin, karena yang dijamin adalah ahlul ikhlas, orang yang bersih hatinya dari dosa-dosa besar. Itu yang akan dapat syafaat dari Rasulullah, yang memang itu milik Allah, tetapi dititipkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Sejak hadis itulah lalu para sahabat sungguh-sungguh, oh yo pantesan Kanjeng Nabi itu 13 tahun derek go ngaji tauhid. Dari 23 tahun dia mengajar, 13 tahun derek materinya tauhid. Jadi pilihan utama. Karena apa? Khawatir jangan-jangan hatinya itu justru masih terkontaminasi oleh dosa-dosa besar tadi itu, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saudaraku ma'asyiral muslimin tentang bab syafaat. Nah, sedangkan yang berkembang selama ini gedang sakan buat syafaat. Mari kuburan kiye, mereka mengatakan haula isyufa'atuna. Ya, kami berharap mungkin Wali Songo bisa kasih syafaat. Kan begitu. Bisa menolong kami gitu, dalam berwasilah gitu. Nah, nanti ada babnya sendiri, karena bab ini terkait dengan bab wasilah ya, terkait dengan bab wasilah nanti akan ketemu insyaallah. Dengan demikian berarti apa yang dipraktekkan oleh banyak masyarakat selama ini berarti ada kekeliruan dalam memahami syafaat dan prakteknya. Syafaat masyru' ada, tetapi ada kode etiknya. Nah, kita harus memahami itu secara baik. Dan hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah syafaat Nabi besar Muhammad SAW, yang sesungguhnya itu bukan syafaat Nabi, oleh Allah dititipkan kepada Muhammad agar dilanjutkan kepada umatnya, tetapi bersyarat harus bertauhid atau bersih. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, ini masih panjang kajian tentang syafaat ini. Mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini semata-mata dalam tafaqquh fiddin
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kita semuanya, dan inilah agama yang mencerahkan yang mudah-mudahan bisa mengantarkan kita dunia sampai akhirat. Mari kita akhiri doa kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi